Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang memasuki ke bab 3, yaitu mengenai transformasi bagian ke-1. Transformasi ini terdiri dari yang pertama adalah refleksi atau pencerminan. Yang kedua adalah translasi atau dalam bahasa Indonesia adalah pergeseran, bergeser, digeserkan. Yang ketiga rotasi, yaitu perputaran. Yang keempat adalah dilatasi. Jadi pada kesempatan yang pertama ini kita akan membahas mengenai refleksi, pencerminan. Jadi kita bekerjanya ini adalah di bidang koordinat. Sumbu X ini dianggap sebagai cermin. Misalkan di sini ada titik 4,5, titik A 4,5, dari sini 4, dari sini 5, maka ini adalah titik A-nya. Nah, apabila titik A ini adalah dianggap sebagai bendanya, dan sumbu X dianggap sebagai cerminnya, jadi titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X. Jarak antara benda atau titik A ini terhadap cermin, jaraknya sama dengan dari cermin ke bayangan. Jadi anggap ini adalah bayangannya, A absen ini sebagai bayangannya. Jadi kalau titik A-nya tadinya 4,5, maka di bayangannya menjadi ada di 4,-5 sebagai salah satu contoh. Kemudian apabila misalkan ada titik B di 4,-5, jadi titik B ini cerminkan terhadap X, jadi jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kemudian misalkan ada lagi titik C, misalkan di sini adalah titik -2, -6. Jarak antara benda ke cermin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jarak dari cermin ke bayangannya juga ada 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau titik. Bagaimana kalau ada suatu segitiga ABC, misalkan ini. Jadi ini adalah bendanya, yaitu segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah di segitiga A absen, B absen, C absen. Jadi kalau A-nya di sini bendanya, bayangannya di A absen di bawah. Kalau bendanya di bawah B, bayangannya ada di B absen. C, bendanya di sini, bayangannya ada di C absen. Jadi ini adalah bayangannya. Sebagai kesimpulannya, karena kalau kita mencari bayangan dari titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, tetapi kita harus menggambar, ya akan sulit ya, akan lama sekali. Kita lihat saja di sini, titik A-nya 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A absennya itu di 4,-5. Kalau 4,-5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya jadi 4,5. Begitu juga titik C, -2,-6 dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan C absennya ini di -2,6. Apabila ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan ada di X, -Y. Jadi tanpa harus menggambar, kita bisa langsung aja ini pakai rumus ini. Jadi tinggal dinegatifkan yang Y-nya. Ini yang tadinya 5 jadi -5. Kalau tadinya -5, min jadi 2 kali jadi plus. Jadi ada min di sini, ada di min di rumusnya. Jadi plus. Kemudian ini juga -2,-6 menjadi -2,6. Jadi min ada 2 kali di sini jadi plus. Itu adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X. Kita lanjutkan misalkan ke pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sekarang sumbu Y ini yang dianggap sebagai cermin. Jadi misalkan di sini ada titik P 4,2, di sini 4, di sini 2. Jadi ini adalah titik 4,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y ini karena benda terhadap cermin ini harus tegak lurus dan jarak terhadap dari titik benda ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini adalah bayangan dari titik P. Sekarang kalau ada titik Q, -3, -4, dicerminkan terhadap sumbu Y. Karena bendanya ada di kiri, maka bayangannya ada di sebelah kanan dan jaraknya harus sama. Kalau 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan ada di
3,-4 sini. Sebab ini cerminnya, jaraknya di sini 3, ini 3 juga. Kemudian ada titik R. Titik R 0,5. Titik R ini 0,5 berarti ada di sumbu Y. Bayangannya di mana? Ya bayangannya tetap aja di titik R ini. Jadi nempel di cermin. Bendanya dan bayangannya ada di sumbu Y, menempel di sini. Kemudian kalau misalkan di sini ada segitiga PQR, akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau yang nempel di sini tetap tidak ada jarak. Kalau P ada jarak, kalau R tidak punya jarak terhadap sumbu Y. Begitu juga Q punya jarak terhadap sumbu Y. Maka bayangannya ada di sini. Ini adalah segitiga P absen, Q absen, R absen sebagai bayangan dari segitiga PQR yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kesimpulannya bagaimana sini? Kita lihat kalau titik P-nya 4,2 maka bayangannya ada di min 4,2. Berarti di sini min 3,4 menjadi 3,4. Begitu juga yang 0,5. Jadi ya nilainya tetap 2, min 4 tetap min 4, 5 tetap 5. Yang berubah X-nya. Jadi kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan ada di min X, Y. Ini rumus yang kedua. Kalau tadi dicerminkan terhadap sumbu X, sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y, kayaknya seperti nggak ada lagi ya garisnya. Hanya ada 2. Tapi ada garis lain lagi yang bisa dianggap sebagai cermin, yaitu refleksi terhadap titik asal. Jadi pencerminan terhadap titik asal. Titik asal berarti di sini titik pusat koordinat. Pak, cermin kok bisa sebagai titik? Ya kalau di sini bisa saja. Jadi titik 0,0 ini dianggap sebagai cermin. Jadi cerminannya berupa titik. Jadi misalkan kita anggap ada titik C 2,5 ini dan kita cerminkan terhadap titik pusat koordinat atau titik asal, bisa disebut titik asal, titik pusat koordinat juga. Jadi kita tarik garis dari titik C ke titik pusat. Karena titik pusat ini dianggap sebagai cermin, maka jarak antara benda dengan cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Jadi bayangannya ada di sini. Jarak dari benda ke cermin, ini cerminnya titik pusat 0,0, maka jarak dari pusat ini ke bayangannya sama. Jadi ada di min 2, min 5. Kalau misalkan ada titik yang lain lagi, misalkan di sini titik D min 4,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap titik pusat dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya akan ada di D absen 4,-3. Kalau misalkan ada titik E 0,-4 dicerminkan terhadap titik pusat, bendanya, bayangannya akan ada di 0,4. Sekarang kalau misalkan ada segitiga EFGH, FGH dicerminkan terhadap titik pusat segitiga, maka yang kita cerminkan itu titik-titiknya aja, titik EFGH-nya ini yang dicerminkan. Garisnya nggak perlu nanti kita buat lagi. Bayangannya akan sama dengan di segitiga F absen, G absen, dan H absen. Ini kalau digambar terlalu rumit ya. Gimana pakai rumusnya saja kesimpulannya. Kita lihat dari 2,5 jadi min 2,5 min 5. Langsung saja dari titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya akan ada di min X min Y. Ini rumus yang ketiga. Kayaknya seperti tidak ada lagi ya. Begitu kita buat garis bantu yang lain lagi. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kenapa garis ini disebut garis Y sama dengan X? Karena setiap titik pada garis ini nilainya sama. Misalkan di sini 0,0, di sini 1,1, di sini 2,2, di sini 3,3, di sini 4,4 dan seterusnya. Begitu juga ke bawahnya ini min 1, min 1, min 2, min 2, min 3, min 3 di sini dan seterusnya. Jadi nilai X dan Y-nya sama di sini. Maka garis ini disebut garis Y sama dengan X. Nah, kita anggap sebagai Y sama dengan X ini adalah sebuah cermin. Jadi kalau kita punya titik A, misalkan ini 1,5, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tarik garis tegak lurus terhadap cermin dari titik bendanya ini,
maka bayangannya akan ada di seberangnya yang berlawanan dan dengan jarak yang sama. Jadi akan ada di titik A absen 5,1. Kemudian misalkan ada titik lain lagi, titik B min 3,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan ada di 4, min 3. Kemudian ada titik lain lagi, misalkan 0, min 3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan ada di min 3,0. Kalau kita lihat di sini, titik A 1,5 jadi bayangannya 5,1. Titik B dari negatif 3,4 jadi 4, min 3. Begitu juga titik C 0, min 3 jadi min 3,0. Jadi tinggal dibulak-balik ini. Kalau ada segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan ada di sini. Kesimpulannya adalah apabila titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan ada di Y, X. Jadi tinggal ditukar tempatkan saja antara X, Y menjadi Y, X. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima, apabila suatu benda dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita contohkan misalkan ini ada titik 3,5, 3 dari sini, 5 dari sini, 3,5. Titik A dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Kenapa garis ini disebut Y sama dengan min X? Karena setiap titik di sini antara Y dengan X-nya itu berlawanan. Misalkan di sini min 3 dengan 3 sini. Di sini min 2 dengan 2. Di sini 2, min 2. Di sini titiknya 3, min 3. Jadi Y-nya itu lawan dari X. Titik A 3,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Maka bayangannya akan ada di min 5, min 3. Kita lihat lagi, kalau misalkan ada titik B min 3,3, maka karena titiknya itu menempel di garis Y sama dengan min X, maka bayangannya juga tetap tidak berubah, ada tetap di sana. Kalau ada titik C 4,0, sini 4,0, maka bayangannya akan ada di 0, min 4. Kalau kita lihat di sini ada segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di segitiga yang biru ini. Segitiga A absen, B absen, C absen. Kesimpulannya, apabila suatu titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka akan didapatkan min Y, min X. Jadi dibalikan dan dinegatifkan. Dari 3,5 jadi min 5,3. Kita lanjutkan lagi, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. H ini apa? H ini suatu bilangan. Jadi misalkan di sini, ini sumbu X, ini adalah garis Y sama dengan H. H-nya di sini berarti min 2. Garis ini disebut garis Y sama dengan min 2, karena setiap titik di sini nilai Y-nya itu min 2. Dan garis ini juga melalui min 2 di sumbu Y. Garis ini disebut garis Y sama dengan min 2. Di sini titik 1, min 2, di sini 2, min 2, di sini 3, min 2, di sini min 2, min 2, di sini min 3, min 2. Jadi setiap titik pada garis ini nilai Y-nya itu min 2. Kita misalkan di sini ada titik min 3,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2. Tarik garis dari titik A-nya min 3,2-nya dan ada bayangannya ada di sini min 3, 6 bayangannya. Jadi jarak dari titik A ke garis Y sama dengan min 2 yang dianggap sebagai cermin, jaraknya itu berarti sini 1, 2, 3, 4 satuan, maka dari cermin ke bayangannya juga 4 satuan, 1, 2, 3, 4 sini. Kemudian misalkan ada titik lagi 2, min 7. 2, min 7 di sini dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2, maka bayangannya ada di atas, yaitu di 2,3. Kemudian kalau ada titik C, misalkan 5, min 1, maka bayangannya ada di 5, min 3. Kalau ada segitiga ABC dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2, maka bayangannya akan ada di segitiga A absen, B absen, C absen. Kesimpulannya,
Kenapa kita cari kesimpulan? Karena kalau pakai gambar, selain lama ngegambarnya, belum tentu juga tepat gambarnya kalau secara manual. Sekarang ini misalkan ada titik X, Y, karena ini tidak segampang yang sudah. Ini dari min 3,2 jadi min 3, min 6, dari 2, min 7 menjadi 2,3, 5, min 1 menjadi 5, min 3, berarti ini nilai X-nya tetap ini. Dari min 3 tetap jadi min 3, 2 tetap 2, 5 tetap 5. Jadi yang berubah itu nilai Y-nya di sini. Jadi titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H. H ini bilangan. Di sini contohnya adalah min 2. Bayangannya dari titik X, 2H dikurangi Y. Hanya itu min 2, jadi 2 kali min 2, min 4. Min 4 dikurangi 2 untuk yang titik A misalkan ini. Jadi min 4 dikurangi 2 jadi min 6. Kalau yang titik B, 2-nya tetap ini. Min 7 kali min 2 kali min 2 min 4. Min 4 dikurangi negatif 7. Jadi min 4 dikurangi negatif 7, min jadi plus. Jadi min 4 tambah 7 jadi 3. Kemudian yang titik C, berarti 2H. H-nya kali min 2, min 4. Min 4 dikurangi negatif 1. Min jadi plus. Jadi min 4 tambah 1 jadi min 3. Jadi rumusnya ini. Ini yang ke-6. Yang ke-7 adalah pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kita misalkan di sini X sama dengan H. H-nya itu di sini berarti 2. Jadi kalau misalkan ada titik 3,5, di sini 3,5 titiknya ini. 3 dari sini, 5 dari sini. Ini adalah titik A, 3,5. Dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Maka bayangannya adalah di A absen di 1,5 di sini. Jadi jaraknya ini satu satuan saja. Titik A ini terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangannya juga satu satuan ini. Kemudian kalau titik B, 6,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Jadi jaraknya ini 4 satuan, 1, 2, 3, 4, maka bayangannya juga 4 satuan dari cermin 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi bayangannya ada di sini di B absen min 2,2. Begitu juga ada titik C, 4, min 2 di sini. Dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya akan ada di 0, min 2. Kalau misalkan di sini ada segitiga ABC, dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya ada di A absen, B absen, C absen. Kesimpulannya, titik A 3,5 menjadi 1,5, 6,2 jadi min 2,2, 4, min 2 menjadi 0, min 2. Artinya di sini nilai Y-nya di sini 5 tetap 5, 2 tetap 2, min 2 tetap min 2. Berarti yang berubah X-nya di sini. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H di sini. H-nya di sini contohnya adalah 2. Jadi kesimpulannya, kalau titik X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka nilainya tetap yang berubah nilai X-nya. Nilai X-nya itu adalah 2H dikurangi X. H-nya dianggap sebagai 2 di sini, contohnya. Maka 2H berarti 2 kali 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurangi X. X-nya ini, kalau di titik A. Jadi 4 kurangi 3, 1. Kemudian kalau yang titik B, berarti 2H, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6, min 2. Kemudian kalau 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 4, 0. Itu yang nomor 7. Dan kayaknya udah selesai. Berarti di pencerminan atau refleksi itu ada 7 rumus. Dan di sini ada contoh soal, misalkan koordinat bayangan titik A, 2, min 3, yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dilanjutkan dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Di sini 2 kali dicerminkan titik A-nya itu. Jawabnya, jadi tidak perlu digambar lah. Kalau digambar terlalu ribet, kita pakai rumusnya aja. Titik A, 2, min 3 dicerminkan terhadap atau direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Direfleksikan atau dicerminkan sama saja. Masih ingat rumusnya apa? Dicerminkan terhadap Y sama dengan X itu. Tinggal dibalik ya. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X itu tinggal di ini Y, X. Jadi ini
tinggal dibalikan aja titik A-nya itu 2,-3 menjadi bayangannya itu akan ada di min 3,2, tinggal dibalikan. Kemudian dicerminkan lagi terhadap X sama dengan min 1, apa rumusnya tadi? Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, jadi 2 kali min 1 dikurangi negatif 3, jadi ini min jadi plus, koma 2,2-nya yang ini, yang Y-nya. Min 2 ditambah 3 sama dengan ini, 1,2. Soal nomor 2, setelah dicerminkan terhadap titik asal, segitiga ABC memiliki bayangan di A absen min 1,4, B absennya 3,2, dan C-nya 1, min 2. Bayangan segitiga ABC jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah. Jadi di sini yang diketahui itu adalah bayangannya yang sudah dicerminkan terhadap titik asal. Jadi yang diketahui ini bayangannya. Karena yang namanya pencerminan itu berlaku bolak-balik, ya nggak jadi masalah. Sekarang ini tinggal dibalikan lagi aja, tetap dicerminkan terhadap titik asal aja. Jadi dari bayangan ke benda bisa dibalikan sama saja kan, bolak-balik juga. Jadi ini rumus untuk dicerminkan terhadap titik asal yaitu min X, min Y. Jadi tinggal dinegatifkan saja yang ini. Jadi jawabannya adalah tinggal dinegatifkan dari min jadi plus, yang plus jadi min. Jadi 3,2 jadi min 3,2, ini 1, min 2 jadi min 1,2. Itu rumus untuk pencerminan terhadap titik pusat, titik asal. Segitiga ABC-nya ini yang aslinya. Karena ini bayangannya yang diketahui di sini. Kemudian segitiga ABC ini direfleksikan, dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan 2. Apa rumusnya? Pencerminan terhadap Y sama dengan H, ini H-nya berarti di sini 2. Jadi pencerminan terhadap Y sama dengan H, ini rumusnya. X-nya tetap, yang berubah itu Y-nya yang ini. 2H berarti H-nya ini 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 dikurangi min 4. Awas jangan 0, karena min jadi plus, jadi 8. Jadi ini jawabannya adalah 1,8. Yang B-nya berarti 4 dikurangi negatif 2, jadi 6. Yang C, 4 dikurangi 2, jadi 2. Nah ini jadi segitiga ABC-nya. Bayangannya. Soal nomor 3, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, titik P memiliki bayangan di P absen min 5,3. Bayangan titik P jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, kemudian direfleksikan lagi terhadap Y sama dengan min 2 adalah, kita lihat ini P, karena ini berlaku bolak-balik, kita bayangan dari P absen ini min 5,3 dicerminkan ada terhadap sumbu Y. Rumusnya apa? Min X, Y, jadi X-nya dinegatifkan, Y-nya tetap, min 5-nya ini dinegatifkan, jadi plus, min jadi plus, Y-nya tetap, min X, Y. Ini rumus pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan min X. Apa rumusnya? Min Y, min X. Jadi ditukarkan dan dinegatifkan. Yang tadinya X, Y, ini X, Y. Jadi Y-nya dinegatifkan, X-nya juga dinegatifkan, tapi Y duluan yang disebutkan. Jadi min 3, min 5. Kemudian direfleksikan lagi terhadap Y sama dengan min 2 yang ini. Apa rumusnya? Y sama dengan min 2. X, 2H dikurangi Y. Jadi X-nya tetap min 3, 2H berarti 2 kali min 2, min 4. Min 4 dikurangi min 5. Jadi min jadi plus, jadi 1. Min 4 dengan plus 5 jadi 1. Jadi bayangannya ini yang ketiganya ini adalah min 3,1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.